Woi, gak gila lu ya, masih bocah kelakuannya kayak gitu, gimana gedenya? Hati-hati loh, kualat kon. Hai cuy, kali ini gue akan bawain serial killer. Buat yang belum tahu, serial killer itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jadi korbannya itu lebih dari satu orang ya. Dan buat episode pertama ini gue akan bahas psikopat cilik dari Inggris bernama Mary Bell yang udah menghabisi nyawa dua orang temannya sendiri. Tapi sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu ya sama Mary Bell ini. Mary Bell adalah anak perempuan yang lahir di tanggal 26 Mei 1957 di Northumberland, Inggris. Nah, si ibunya Mary Bell ini namanya Betty McCricket yang bekerja sebagai penjual kenikmatan, cuy. Tahu nggak lu? Halah, nggak usah sok polos deh, sebut aja Mawar. Itu tadi ibunya. Terus bapaknya Mary Bell ini siapa? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Sama gue juga. Karena emang gak jelas cuy bapaknya Mary Bell ini siapa. Ya namanya prostitusikan gitu ya. Celup esana, celup esini, nyemprot esana, nyemprot esini. Apanya? Tapi Mary Bell ini percaya cuy kalau bapaknya itu namanya Billy Bell. Karena kan nama belakangnya sama. Terus Billy Bell ini nikah sama Betty, emaknya si siapa? Mary Bell tadi setelah Mary Bell dilahirkan. Tapi emang sebenarnya Billy Bell ini bukan bapak kandungnya Mary Bell cuy. Itu cuman keyakinannya dia aja. By the way, namanya kok mirip-mirip ya? Mary Bell, Billy Bell, Betty Bell. Kok Betty Bell sih? Ngomong-ngomong soal bell, kalian juga jangan lupa ya aktifin belnya biar kalian itu dapat notifikasi kalau gua upload video terbaru. Oke? Oke. Nah, sebenarnya Mary Bell ini adalah anak yang tidak diinginkan sama emaknya. Karena sempat beberapa kali Betty ini pernah mencoba melakukan pembunuhan kepada Mary Bell. Tapi dibuat seolah-olah kayak kecelakaan gitu loh cuy. Contohnya kayak dijatuhin dari atas balkon, terus didorong ke jalan raya. Tapi semua itu nggak ada yang berhasil cuy. Walaupun percobaan pembunuhan itu gagal, tapi Mary ini kan jadi sakit gitu ya, luka-luka gitu loh badannya. Jadi tetangga-tetangga itu banyak yang perhatian sama dia, banyak yang kasih duit buat berobat, kasih hadiah, dan juga makanan-makanan buat Mary Bell. Tapi anehnya, emaknya ini malah manfaatin keadaan itu cuy. Malah jadi keterusan gitu, gila sih, parah banget ini si emaknya. Gak cukup sampai di situ, Mary Bell ini juga dapat kekerasan seksual dari emaknya sendiri cuy. Bahkan di umurnya yang baru 4 tahun dia itu udah disuruh enyek sama cowok dewasa cuy. Etienne. Di sekolah Mary Bell ini suka banget caper cuy. Ya kayak Lulu Pade lah, kalau lihat yang bening dikit langsung. Selain suka caper, Mary Bell ini juga dikenal sebagai troublemaker atau pembuat masalah cuy. Jadi teman-teman di sekolahnya Mary Bell itu sering dijadiin sasaran kekerasannya Mary Bell ini cuy. Contohnya nih ya, kayak dia itu nyalain rokok, terus rokoknya itu dimatiin di pipi temennya. Atau dia juga sering ya itu nyekik leher temennya, terus mulutnya itu dimasukin pasir cuy. Biar apa kayak gitu coba? Biar ngap, biar nggak bisa napas anjir. Gila, masih bocah loh ini udah kayak gini kelakuannya. Dari background keluarganya aja udah ketebak gitu ya cuy. Emaknya jualan enyek-enyek, bapaknya rampok. Jadi sehari-hari Mary Bell ini selalu dapat perlakuan buruk dari kedua orang tuanya cuy. Nah itulah yang akhirnya membentuk kepribadian Mary Bell ini menjadi seorang psikopat dan juga pembunuh berdarah dingin yang nggak punya empati sama sekali. Oke, udah cukup ya kenalannya. Sekarang kita masuk ke kronologi kasusnya cuy. Kasus pertama terjadi sehari sebelum ulang tahun Mary Bell yang ke-11 tahun di daerah Scotwood, London pada tanggal 25 Mei 1968. Pada hari itu ada temuan jasad anak cowok berumur 4 tahun bernama Martin Brown. Jasad Martin Brown ini ditemuin di rumah kosong cuy. Keadaannya pas ditemuin itu ada air liur dan juga darah dari mulut dia. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, polisi ini nggak nemuin tanda-tanda kekerasan sama sekali di tubuh Martin cuy. Karena emang Mary Bell ini nyekiknya nggak terlalu kuat ya, karena kan sama-sama bocah gitu loh. Jadi kasus ini ditutup gitu aja dan dianggap kecelakaan. Tapi 2 hari setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 27 Mei 1968, guru-guru di sekolahnya Mary ini heboh cuy. Karena mereka itu nemuin catatan punyanya Mary yang isinya itu pernyataan kalau Mary itu yang ngebunuh Martin.
Tapi catatan ini dianggap lelucon sama polisi cuy. Kasus kedua terjadi pada tanggal 31 Juli 1968. Korbannya anak cowok lagi nih cuy. Namanya Brian Howe, berumur 3 tahun. Tapi kali ini Mary nggak sendiri. Dia itu ngajak salah seorang temennya yang bernama Norma buat ngelakuin pembunuhan ini cuy. Caranya masih sama, yaitu dengan dicekik gitu ya. Cuman kali ini Mary ninggalin tanda cuy. Yaitu dia ngukir inisial namanya M gitu ya di perutnya Brian pakai gunting cuy. Etienne, kok nyampe situ ya otaknya? Nggak cuman itu cuy, jasad Brian ini ditemuin di sebuah tanah kosong gitu ya, dalam keadaan yang nggak utuh, karena rambut dan juga alat kelaminnya itu dipotong cuy. Anjir, mau dibikin gantungan kunci apa gimana? Ya ampun, otak psikopat emang beda ya. Warga dan juga polisi udah mulai curiga nih cuy, karena kan cuma selang 2 bulan aja ya, 2 bocah meninggoy secara nggak wajar. Mulailah dilakukan penyelidikan dengan nanya-nanya ke warga sekitar dan juga anak-anak yang biasa main di daerah situ. Polisi itu mulai curiga sama Norma cuy, karena dia itu kelihatan excited banget gitu loh, dan juga banyak senyum. Dan menurut polisi itu adalah hal yang aneh, karena wajarnya anak, normalnya anak itu kalau ketemu orang asing biasanya kan takut, malu, terus diem gitu ya. Kayak lu, diem-diem tahu-tahu main thread. Main nyeplos aja nih mulut. Nah, kalau Mary ini beda cuy. Dia mencurigakan itu karena kelihatan gelisah gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang ditutupin. Tapi setelah didesak terus sama polisi, akhirnya Mary ini mau ngomong. Tapi dia itu malah ngeles cuy. Dia bilang kalau pelaku yang sebenarnya itu adalah Norma. Norma yang bunuh Brian, dan Mary lihat semuanya. Terus pas ditanya sama polisi, kenapa inisialnya kok M bukannya N? Nah, si Mary ini lebih pinter lagi dia jawabnya cuy. Ya itu pasti karena Norma sengaja pak, dia itu mau jebak saya. Nah, karena keterangan dari Mary ini, akhirnya polisi memanggil mereka berdua dan ditanyai di ruangan yang berbeda cuy. Si Norma yang tahu kalau Mary itu nuduh dia, akhirnya dia itu bongkar semuanya. Dia ceritain semuanya ke polisi cuy, dengan detail. Norma juga bilang kalau dia itu diancam sama Mary, mau dihabisin kalau dia itu sampai berani bocorin hal ini ke siapapun. Jadi mereka berdua ini saling tuduh satu sama lain gitu loh. Lah, gimana ceritanya ini? Tadi awalnya partner kriminal. Selama proses persidangan, Mary ini banyak senyum cuy, tapi senyumnya itu senyum puas gitu loh. Sambil dia itu gosok-gosokin kedua tangannya. Bisa bayangin nggak? Serem ya? Selain itu, Mary juga mengaku kalau dia itu ngebunuh cuman buat kesenangan dan juga kepuasan dia aja cuy. Dia bilang gini, itu hal yang menyenangkan dan saya menikmatinya. anjir, merinding gak tuh? Masih bocah loh ini. Sampai ke situ ya otaknya. Nah, hal ini semakin memperkuat kalau Mary adalah pelaku yang sebenarnya. Setelah melewati proses sidang yang panjang, akhirnya Norma dibebaskan pada tanggal 17 Desember 1968. Jadi cuma 5 bulan aja ya dia ditahan, karena emang dia itu nggak terbukti bersalah. Sedangkan Mary Bell itu dihukum 12 tahun di penjara anak Red Bank Community Home, dan dia itu udah dibebaskan di tahun 1980 di usianya dia yang ke-23 tahun cuy. Karena kasusnya masuk kategori di bawah umur, jadi Mary itu pas dibebasin, dia itu dikasih identitas baru gitu loh buat menjaga dan juga melindungi privasi dia. By the way, orang bule kalau ganti nama itu pakai acara selamatan tolak bala gitu nggak ya cuy? Coba kalian komen di bawah, tahu nggak? Satu pesan gue buat lu pada ya cuy, hati-hati cuy kalau nyari teman, karena lingkungan itu berpengaruh banget loh ke psikologi kita. Kalau kita temenan sama orang-orang yang baik, yang lingkungannya baik, ya otomatis akan membentuk kepribadian kita jadi baik juga, dan begitu juga sebaliknya. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Next kita mau bahas apa lagi nih cuy? Lanjut di kolom komen ya. Thanks udah nonton, sampai ketemu di cerita selanjutnya, bye.